Bismillahirrahmanirrahim. Lau asyraqa laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilayka min an tarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i ilaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada ilmu, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala bisa mengamalkan ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lau asyraqa laka nurul yaqin, jikalau cahaya iman dan keyakinan itu tampak, kita ulangi lagi, lau asyraqa laka nurul yaqin, jikalau tampak, jikalau jelas, jikalau terang nur cahaya iman, nur cahaya keyakinan. Nah, apa hasilnya? La ra'aital akhirah aqrab ilaika, maka kamu akan melihat akhirat lebih dekat. Wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana, dan kamu akan melihat dunia beserta isinya ini telah tampak sirna dan fananya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nur itu artinya cahaya. Yang dimaksud di sini adalah cahaya dari keilmuan seseorang. Tiang niku nek sering ngaji, sering apa Pak? Ngaji, seneng ngaji, niku bentuk dalam dirinya ada cahaya. Mata, nggih. Jadi rasa tumakninah, rasa ketenangan, rasa tentrem, rasa saged ibadah nikmat niku hasilnya dari ilmu. Dan itu disebabkan karena jiwa manusia daleme murub. Napa Pak? Murub. Jadi wonten pelita dalam diri kita itu yang memberikan cahaya. Nur niku cahaya dihasilkan dari ibadah, dari ilmu nggih, dari ibadah nggih. Keistiqomahan seseorang untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Istiqomah dalam berjamaah akan menambah cahaya dalam diri kita. Amin Allahumma. Istiqomah dalam menghadiri pengajian akan menambah cahaya dalam diri kita. Secara umum semua amal taat yang diistiqomahkan akan tampak pada diri seseorang pelita cahaya yang selalu bersinar, sehingga diri kita semangat untuk beribadah. Nur cahaya dihasilkan pula dari ma'rifat kepada Allah, rasa kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa nur yang saya sampaikan itu, kalau betul-betul murub, asyraqa bersinar, asyraqa bercahaya, berfungsi niki, maka hasilnya dua. Hasilnya apa? Dua. Boten cahaya lampu itu betul. Boten cahaya matahari, boten cahaya rembulan.
Nek cahaya lampu niki nunggu srengenge metu mati. Nggih, betul. Nggih, soalnya kalah ambek matahari. Cahaya matahari tinggal nunggu nanti jam 5, setengah 6 hilang. Jadi petang, gelap. Cahaya rembulan nunggu tanggal 15 biasanya 14, 13, 15 baru kelihatan. Ya. Itu cahaya yang menyinari dunia. Nek cahaya sing menyinari hati, niku ilmu, ibadah, makrifat kalian Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ndak pernah ada gerhana. Nek matahari walaupun gede, sewaktu pasti ada gerhana, hilang matahari ini. Cahaya rembulan walaupun terang seandainya pas tengahan bulan, kalau ada gerhana hilang, redup. Apalagi cahaya PLN, tunggu nenggal jam 7 hilang udah dipateni sama tiang. Tapi nih cahaya yang berada dalam hati enggak mengenal yang namanya gerhana. Selalu terus menyala. Apalagi kalau diiseni ilmu terus, tambah mekar, tambah padam. Diisi ibadah terus, tambah nyala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan, amin Allahumma. Tapi sebaliknya tiang niku ngaji mboten purun, enak, kopi gratis, napa nih, jahe gratis, gorengannya wis metu, gorengan gratis, loh, enak toh Pak, loh enak. Mudah-mudahan istiqomah, urung piringane, mesti ono, orang ono, mesti ono. Mudah-mudahan yang infak, yang sedekah kita doakan. Mudah-mudahan rezekinya lancar, rezekinya berkah, usahanya lancar, anak turunnya insyaallah dijadikan saleh dan salihah, hartanya insyaallah berkah dan melimpah, dan insyaallah diberikan umur yang panjang dalam taat fi sabilillah, dan umumnya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wonten tiyang ngaji gak gelem, atas kehendak Allah. Kita nggak boleh menyalahkan orang karena itu makhluknya Allah. Salahkan diri kita. Kapan kita bisa ngajak yang belum ngaji bisa ngaji? Jangan nyalahkan yang tidak jamaah. Salahkan diri kita. Kapan yo awak dewe ini sebagai jembatan untuk bisa mendatangkan dia untuk jamaah. Kalau ada orang ngaji nggak mau, ya, berarti hatinya tambah gelap. Taat nggak mau, hatinya tambah gelap. Tuh. Karena ngaji dan melakukan amal-amal soleh itu bisa membuat dalam hati kita cahaya. Nah, kalau seseorang dalam hatinya ini sudah ada bercahaya, maka ada tanda tersendiri. Ada apa Pak? Tanda tersendiri yang memastikan bahwa di dalam diri manusia itu betul-betul ada cahaya iman, ada cahaya takwa, ada cahaya ilmu, ada cahaya istiqamah, ada cahaya ma'rifat kepada Allah. Datang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, kepada para sahabat. Beliau bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wan syarah. Wahai para sahabat, jikalau nur cahaya itu melebu masuk ke dalam hati manusia, maka hati ini akan kelihatan lapang. Kelihatan apa Pak? Lapang. Infasaha wan syarah.
kelihatan jembar, kelihatan lapang, kelihatan tumakninah. Nah, ini kan sesuatu yang gaib. Betul. Pembahasan yang saya bahas ini dari awal sampai akhir itu perkara yang gaib, nggak bisa dipandang pakai pandangan mata. Pandangan mata kepala ini dimiliki bukan hanya manusia, bahkan hayawan pun tahu. Jadi letak kemuliaan orang mukmin bukan dari pandangan mata ini. Kalau ini pandangan mata khusus fokus untuk urusan dunia, nggak bisa menjangkau untuk urusan akhirat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dan pandangan mata ini kalau ada cahaya tok dia, kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat. Walaupun terbuka 24 jam, kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat. Masuk ke kamar, lampu digelapin, gelap, lihat apa? Nggak lihat apa-apa, padahal bisa melihat. No. Paham? Jadi pandangan mata yang ada di kepala kita nunggu cahaya tok. Nek malam cahaya PLN lampu, nek siang cahaya matahari. Nggak ada lampu, nggak ada matahari, peteng dedet niki, nggak ada manfaatnya ini mata. Tapi nek mata hati, mata hati nggak kenal masa. Di musim gelap seandainya, di malam dedet seandainya tetap bisa bersinar. Orang bisa tahajud, orang bisa baca Al-Quran, orang bisa beristighfar, orang bisa beribadah, apalagi di waktu siang. Nah, nur yang kita bicarakan itu tidak bisa dirasa dengan peraba panca indera zahir, itu tidak bisa. Hanya bisa dirasakan dengan namanya mata batin, mata hati yang dirangkai oleh Allah Ta'ala untuk fokus melihat perkara yang gaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tanggal jenengan kok ngaji tiap Ahad pagi teng mriki alasannya nopo? Tak gorengan kok lah. Yang jujur, ketukan hati. Inilah makna la ilaha illallah. Oke. Dari mereka jamaah Babus Salam, masya Allah bisa hadir. Atur loh Pak, lebih atur daripada beliau, daripada saya. Jamaah pun ini GKA hadir. Pun di mana Pak nih? GKB hadir. Kadang-kadang sing deket belum bisa hadir. Apa penyebabnya? Perbedaan derajat iman dan kedudukan di sisi Allah yang membedakan. Berarti setiap orang yang didatangkan oleh Allah Ta'ala untuk mudah melakukan ibadah berarti punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang yang ahli syukur, dan mudah-mudahan rasa syukur kita memikirkan orang lain yang belum bisa masuk ke masjid, kita pikirkan yuk nopo carane. Lingkungan kita mungkin yang belum bisa hadir pengajian, yuk nopo carane. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi urusan cahaya, hasil daripada cahaya ini nggak bisa dilihat oleh pandangan mata. Yang bisa dilihat, yang bisa melihat adalah pandangan yang namanya batin. Dan ini diperlukan sergap ngaji, sergap ibadah, istiqomah untuk taat. Innan nura, kata Rasulullah, sesungguhnya cahaya, idza dakhala al-qalba, kalau sudah masuk hati, infasaha wan syarah, hati tersebut akan tenang, akan tumakninah. Para sahabat berkata, wa hal lidzalika min alamah. Ya Rasulullah, apakah yang demikian itu ada tanda? Ada apa? Tanda. Nggih. Nah, tujuannya tanda ini untuk ngecek diri kita. Ada apa enggak ini?
ada apa enggak. Jangan ngecek orang lain, ngecek diri kita. Tanda yang menunjukkan apakah dalam pribadi kita itu ada nur atau tidak, tandanya 3 kata Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. At-tajafi an daril ghurur, berpaling, menghindar daripada urusan dunia. Apa Pak? At-tajafi an daril ghurur, menghindari dari dunia beserta urusan dunia. Itu yang dikatakan dengan istilah zuhud. Istilah apa Pak? Zuhud. Punya dunia tapi enggak sampai ke hati, itu zuhud. Sugih wonge, perusahaannya banyak, mobilnya bagus-bagus, tapi enggak masuk ke dalam hati. Itu sudah mana zuhud. Jadi jangan difahami zuhud itu berarti belas babar pisan ganti duit. Iya, itu termasuk zuhud, tapi intinya ada pada dalam hati. Karena kita orang Islam dianjurkan untuk menghias diri. Menghias apa? Dianjurkan kita berpakaian yang bagus. Okay. Dianjurkan kita kalau kita punya uang digunakan untuk beli kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, segala sesuatu yang bagus. Innallaha ta'ala jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha bagus, indah, suka terhadap keindahan. Loh itu. Okay. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan difahami kita belajar hikam berarti wis dol omah, dol mobil, dol sawah. Lungguh ning ndi? Tengah sawah. Zuhud jare. Ya amblas Pak jane ngono. Zuhud itu tajafi andal ghurur, itu menghindarnya hati dari kemewahan dunia. Melihat dunia sebatas dilihat dan membawa dunia hanya di telapak tangan, nggak masuk kepada hati. Nah, tandanya seperti Ustaz, tandanya kalau seandainya lagi ada ujian, mobilnya kedol, ngaji pora, ngaji pora, ora kompak ngaji pora, ngaji, insya Allah hati ini gak kumantul dengan dunia. Lagi sepeda ondal perdarilang siji gak jalan. Ganduwe tapi kedonyan. Ini gua. Itu tandanya diuji oleh Allah Ta'ala, del bisnisnya lagi runtuh, tetap tahajudnya, tetap Qur'ane, tetap istiqomah untuk menjalankan taat. Ini namanya tanda bahwa di dalam dirinya ada yang namanya pelita iman. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasul alaihi salatu wassalam niku tiyang ganteng. Ganteng. Ahsanan nasi khalqan wa khulqa. Orang yang paling baik pawaannya, badannya mulai rambut sampai jari-jari kaki, belum pernah Allah Ta'ala menciptakan seindah, semewah, sebaik daripada pribadi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ganteng ya. Bagus orangnya, tapi suka berkaca, suka ngilonan. Suka apa? Ngilonan. Berkaca. Wis ganteng rupane, suka berkaca. Okay. Suka bersiwakan, loh, suka berkaca, suka bersisir. Niku Rasulullah.
suka bebersih, suka kebersihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu zuhudnya tiang zuhud. Nah apa? Zuhudnya tiang zuhud. Jadi at-tajafi andal ghurur di sini adalah menghindar dunia dari hati kita. Jangan sampai kita ini memiliki rasa gandrung sehingga bisa menimbulkan kita lupa dengan akhirat. Semoga dunia kita diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Go. Niki pertama tolong dikondisikan. Kita punya uang, kita punya harta, kita punya kedudukan. Ya. Mari dicek, dites. Oleh ngaji ki masuk napa mboten? Di total saldo yang sudah masuk akhirat berapa persen, sing masih utuh berapa persen. Dicek. Mulai punya uang sampai sekarang kira-kira untuk masjid wis berapa persen? Ngoten. Dongke niku ngaji hikam niku njelimeti awake, Pak. Ngajak ningkat, ngajak apa? Ningkat, ora kok ngajak mudhun. Ngajak ningkat terus sing urung ayo ningkat, sing ningkat ayo luwih ditingkat. Niku masjid alhamdulillah sudah sekian persen. Alhamdulillah. Majelis taklim sudah pernah belum uang kita masuk? Oke, kerabat-kerabat kita yang fakir miskin sudah berapa persen? Tetangga-tetangga kita yang membutuhkan sudah berapa persen? Oke, untuk agama sudah berapa persen dan seterusnya. Itu bukti bahwa di dalam diri kita ada cahaya. At-tajafi an daril ghurur. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Al inabah ila daril khulud artinya lebih cenderung dan lebih fokus untuk mencari bekal menuju ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulangi malih. Al-inabah fokus, al-inabah berusaha keras, al-inabah manfaatkan waktu dan umur untuk apa? Untuk mencari bekal menuju ke akhirat. Jadi saya tuwa, saya sregep ning gak kompak. Saya tuwa, saya sregep ning warung jare. Yesus, ya napa nih? Teng masjid, apalagi sing sampun pensiun kena kabeh to. Tengok-tengok nang masjid lha wis jatahe wis ana. Gak usah golek sampean opo jelas. Tengok-tengok nang masjid. Dulu jenengan belum bisa merasakan 5 waktu jamaah. Karena apa? Karena ada pekerjaan ini. Ini alhamdulillah sudah tidak memikirkan pekerjaan. Saya tuwa, saya sregep ning masjid. Tua demi apa? Saya tuwa monggo ditengok Qur'ane, diterus. Nggih. Loh, jangan kok usia sudah tua, jiwa muda. Apa ning ndi iki? Kadang-kadang ngomong, ayo kita ini tua tapi jiwa muda. Apa ning di? Apa ning di? Lho wis go teken kowe apa ning di? Mau kemana? Rambutnya sudah putih, jalannya sudah mentiung. Lah gitu. Duduk sakit, berdiri sakit. Mau ingat, duduk aja masjid. Udah, mau kemana? Duduk pegang Al-Quran sekuat tenaga. Kompleti duha yang mungkin dulu belum pernah komplit. Saya sering menyampaikan, sudah umur 60 tahun belum khatam Al-Quran. Ini umur model apa nih, Pak?
Wis swidak tahun loh Pak, Quran belum pernah hatam. Tapi nek film sekian episode sudah 300 sekian. Masya Allah istiqomah. Sudah 60 tahun duha 8 rakaat seumur hidup belum pernah. Ini kira-kira menghadap kepada Rasulullah dan Allah, kira-kira apa yang mau diutarakan? Apakah tanahku banyak? Apakah AC-ku banyak? Apakah mobilku banyak? Gak butuh semuanya itu Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah 60 tahun jamaah gak pepak. La ilaha illallah. Hah? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal al-inabah ila dar. Monggo niki ngaji, niki nyari bekal para rawuh. Kalau satu pengajian ini Allah Ta'ala ridho kepada kita, cukup Pak untuk mengkodoi, nutupi celah-celah selama kita dulu yang memiliki kekurangan Pak. Niku Rahman Rahimah Allah. Satu jamaah itu bisa kalau Allah Ta'ala bisa, kalau Allah Ta'ala menginginkan untuk nutupi kekurangan-kekurangan yang ada di zaman dahulu. Rahmatnya Allah Ta'ala luas. Loh. Tiang zino, perempuan, pelacur mlebu swarga. Sebab nopo? Sebab seceguk air untuk siapa? Kepada anjing. Jelas? Niki rahmati Allah, kita niki ngatung rahmati Allah. Maka jangan sepelekan amal taat dan ibadah. Bisa juga satu langkah kalau bahasa ini ben gelinding sepeda motor mobil jenengan sak gludek tok niku lho bisa membuat timbangan amal menjadi tinggi dan mulia. Amin Allahumma. Rasul masuk surga ketemu dengan orang, apa penyebab masuk surga? Sebab duri di tengah jalan yang saya singkirkan, yang lain enggak ada. Rasul itu tok mlebu swarga. Yuk nopo nek pengajian tiap ahad istiqomah, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Ya Rabb, rahmatilah kami ya Allah, bimbinglah kami, amin ya Rabbal. Terakhir, waktu sudah masuk. Al-isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Siap-siap, kopere disiapke menunggu panggilan dari Allah. Betul Pak? Pun siap-siap napa tadi jenengan? Apa sing kita isih adoh nah. Sik suwe Ustaz, sik suwe. Tanahku urung laku sik suwe ngoten nggih. Mobilku urung ganti kita sik suwe. La ilaha illallah. Persiapkan diri Anda isti'dad sebelum datangnya ajal. Niki sini hikam nggih niki Pak. Nggih niki Pak. Nggih. Hah? Setunggal tok niku Pak sing enggak bisa diprediksi Pak. Ajal kematian. Bangun omah nyantai jenengan, gak iso tahun iki tahun depan. Gak bisa beli mobil tahun nyantai. Tapi kalau sudah Allah menghendaki cabutan nyawa nih, mau apa kita? Pernahkah berpikir ini masjid terakhir yang kita tempati? Maaf. Pernahkah berpikir ini pengajian terakhir yang saya hadiri? Pernah nggak berpikir? Atau mungkin pernahkah berpikir itu sepiring terakhir? Itu seceguk terakhir? Ini pertemuan terakhir? Ini yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Oke, karena ajal itu datangnya tidak bisa diprediksi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala. Mudah-mudahan panjang umur, berkah umur kita, dan di saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho kepada kita, dan kita dikumpulkan oleh golongan para malaikat cinta kepada kita, kepada para nabi dan para rasul. Mereka sayang kepada kita, kepada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan mereka bangga dengan kita, amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya 3, kalau di dalam diri kita ada cahaya satu, mulai menghindar dari urusan dunia dengan keterangan yang saya sampaikan. Yang kedua, mulai berusaha fokus untuk memikirkan urusan akhirat.
Yang ketiga, mengadakan persiapan. Siapa tahu setiap saat datang panggilan dari Allah, waktunya berangkat, harus berangkat. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah ilmu yang berkah. Berikanlah kepada kami ya Allah amal taat yang Engkau terima. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau ridhai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.